yang tumbuh subur di Indonesia? Yap, jawabannya adalah korupsi. Belum juga selesai kasus Harun Masiku yang menjadi buron karena menyuap komisioner KPU, kini tumbuh lagi benalu korupsi di tanah air tercinta. Edi Prabowo, Menteri Kelautan dan Perikanan terjaring operasi tangkap tangan atau OTT dan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ekspor benih lobster atau benur oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Menteri yang dekat dengan Ketua Umum Gerindra ini ditangkap pada hari Rabu dini hari 25 November 2020 di Bandara Soekarno-Hatta. Edi beserta istri dan pejabat di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP saat itu baru pulang dari lawatan kerja di Amerika Serikat. Komisi Anti Rasuah menetapkan 7 tersangka dalam kasus benih lobster ini. Di antaranya Menteri Edi dan 2 staf khususnya, 2 orang staf istri Menteri Edi, 1 orang pengurus PT Aero Cita Cargo, dan Direktur PT Dua Putra Perkasa Pratama sebagai pihak pemberi suap. Keenam tersangka penerima suap disangkakan pasal 12 ayat 1 huruf A atau B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan tersangka pemberi suap disangkakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau B pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sobat literatur, kasus korupsi benih lobster ini menarik perhatian publik. Maklum saja yang terjaring OTT pejabat sekelas menteri yang mempunyai kekuasaan. Dari berbagai respon publik, tentu yang paling menarik adalah pernyataan Sukmi Dasko Ahmad atau anggota Dewan Pembina Partai Gerindra. Dia dalam akun Twitternya menyatakan bahwa kasus ini adalah sebuah musibah bagi kader Gerindra. Pernyataan ini sontak menuai cemooh dari netizen. Selain Sufmi, Menteri Edi pun menyatakan permohonan maaf atas kasus yang menjeratnya dan mengundurkan diri dari jabatan Menteri sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Tak hanya itu, ia menyatakan bahwa apa yang dialaminya adalah kecelakaan. Nah, sobat literatur, mengapa korupsi disebut sebagai musibah dan kecelakaan oleh 2 politikus Gerindra ini? Yuk kita diskusikan bersama dengan saya Ayu Sita. Inilah Ruang Publik Literatur. Pak Prabowo sangat marah, sangat kecewa, merasa dihianati. Dia sangat kecewa dengan anak yang dia angkat dari slogan 25 tahun lalu. Kalimat yang dilontarkan kedua politikus Gerindra ini adalah bahasa politik, yang mana bahasa politik memiliki makna sendiri, yaitu kepentingan dari penuturnya. Bahasa politik seringkali mengakibatkan multi-interpretasi, ambiguitas, dan bahkan menipu. Apa yang terjadi bisa jadi merupakan apa yang sebaliknya diungkapkan. Bahasa politik tidak hanya digunakan untuk mengungkapkan sesuatu, tetapi juga untuk menyembunyikan sesuatu. Sobat literatur, tentu saja apa yang diungkapkan oleh Sukmi Dasko Ahmad dan Edi Prabowo adalah sebuah distorsi bahasa atau pengkhianatan terhadap kata-kata. Sebab kata musibah adalah kejadian menyedihkan yang menimpa, sedangkan kata kecelakaan menurut KBBI merupakan bencana atau kesusahan. Ketika kedua kata tersebut diungkapkan dalam konteks korupsi, apalagi yang mengungkapkannya adalah subjek atau pelaku atau sejawat pelaku, maka sangatlah tidak pas. Padahal kita ketahui menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain.
Setiap perbuatan yang merugikan orang lain atau bertentangan dengan norma yang berlaku, baik itu hukum tertulis maupun secara etika, adalah sebuah kejahatan. Sobat literatur, bila kita ingat ke belakang, politikus atau pemerintah kerap menggunakan bahasa politik demi kepentingannya. Kata oknum misalnya, kerap digunakan untuk mengartikan orang yang berbuat kesalahan atau kejahatan pada institusi tertentu. Kata oknum digunakan untuk memperhalus atas tindakan seseorang supaya institusi tempatnya bernaung tidak tercemar karena perbuatannya. Menurut Benedict Anderson, sejarawan dan pakar politik dunia, pengkhianatan terhadap kata-kata telah diberlakukan sebagai salah satu senjata otoritarianisme Orba. Ada dua modus penggunaan kata sebagai senjata otoritarianisme Orba, yaitu pertama, manipulasi dan eufemisme atau hal-hal buruk dikaburkan sebagai sesuatu yang tidak terlampau buruk. Kedua, melarikan diri dari pokok persoalan. Menurut Ben Anderson, pengkhianatan terhadap kata-kata telah menjadi warisan Orba yang mencemaskan. Ia telah menyebarkan sejenis virus berbahaya di tengah-tengah masyarakat dan menciptakan sebuah penyakit kronis, yaitu sindrom ketidakpercayaan pada kata-kata. Nah, itu penjelasan mengapa politikus termasuk Sufmi Dasko dan Edi Prabowo kerap berbelit-belit dalam berbicara atau cenderung memilih kata yang halus untuk menyembunyikan makna sebenarnya. Sobat literatur, sebagai kaum muda, jangan mudah percaya dengan apa yang diungkapkan oleh politikus. Harus menganalisis makna yang sesungguhnya dari ucapan politikus. Kalau terburu-buru, bisa saja sobat jadi korban manipulasi bahasa. Cukup sekian diskusi kita kali ini. Saya Ayusita, salam literasi.